Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai ke sesi kedua ini kita wawancarain ke abang satu ini. Abang kebetulan abang ini bertugas di kepolisian di bagian Brimob ya bang. Iya betul. Oke, mungkin sebelum abang memulai kita beritahuan dulu sebelumnya ini ada tugas dari kampus. Untuk memenuhi tugasnya ini kita diminta untuk wawancara bang. Jadi perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Iran dan Abdillah. Kenapa satu-satu persatu? Saya Brita Syarif, saya Nurida Siti. Nah, mungkin selanjutnya abang bisa memperkenalkan biodata abang lah, terus abang kerja di mana, di bagian apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviandi, berpangkat Barada atau Bayangkara 2, bertugas di Brimob, Brigade Mobil di Kelapa 2 Makobrimob. Oke. Untuk usianya berapa? Ya, kalau sekarang saya menginjak usia 26 tahun. Kalau untuk pendidikan akhirnya Pendidikan terakhirnya sekolah berarti ya. Sekolah saya di SMA. udah berapa lama bekerja sebagai polisi? Alhamdulillah ini jalan 3 tahun. Itu untuk bertugasnya di bagian apa? Saya jelaskan. Jadi Brimob itu polisi itu mempunyai tim khusus, yaitu tim khususnya adalah Brimob. Di Brimob itu ada 2 satker juga, ada satker pelopor sama gegana. Saya di pelopornya. Nah, saya resimen 2 pasukan pelopor dan saya sebagai anggota. Kita lanjut ke pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apa saja tugas utama abang sebagai polisi, apalagi bisa dibilang polisi khusus Brimob? Polisi kan punya poin-poinnya seperti mengayomi, melayani masyarakat, melindungi masyarakat. Itu kan polisi keseluruhan. Nah, kalau di Brimob pun sama juga, cuma di Brimob tuh mempunyai lebih luas lah, seperti melindungi, mengayomi, melayani, sama membantu bencana apa saja. Berarti bisa dibilang itu pasukan yang khusus gitu ya, ya, tim khusus dari polisi ya. Kalau kita dari tentara tuh yang kita tahu itu kan Kopassus ya. Ya betul. Kalau dari polisi itu ya Brimob ya. Lalu selain bertugas yang abang jalani itu kayak seperti apa sih dari lingkungan? Oke, contoh nih, saya seperti contoh lah di kontrakan lah ya, itu seperti bersosialisasi sama masyarakat, seperti gotong royong, seperti kerja ngobrol satu sama lain, keluh kesahnya, kayak seperti gotong royong lah. Ya, suara. Kita masuk ke sesi yang pertanyaan kedua ya bang ya. Kalau suatu profesi itu biasa kan ada kayak kode etiknya gitu ya bang. Nah, apakah polisi Brimob ini memiliki kode etik atau pedoman khusus di dalam bertugas atau berinteraksi dalam masyarakat? Benar, ada juga. Semua pekerjaan mungkin punya kode etik ya masing-masing kan. Sama juga kita seperti berbicara sama masyarakat, jangan pakai intonasi yang tinggi, pakai intonasi yang standar atau rendah. Dan kode etiknya juga banyak juga, seperti tingkah laku kita di depan masyarakat seperti apa, lebih wibawanya, tegasnya kelihatan. Juga kita jangan terlalu terbawa emosi juga. Kalau di lingkungan itu sedang marah, emosi sedang merah lah, kita jangan terbawa juga emosi. Jadi diatur emosi. Berarti lebih ke menjaga sikap dan citra yang kita bawa ya. Betul. Terus bagaimana perjalanan pendidikan abang hingga bisa sampai saat ini gitu? Oke, saya jelasin aja. Jadi saya daftar polisi itu enggak sekali 2 kali langsung jadi. Saya daftar polisi dari tahun 2018. Jadinya itu 2022. Itu perjalanan lumayan lama kan. Jadi saya
pendidikan aja langsung. Saya pendidikan tuh 2022 bulan Juli. Saya pendidikan bulan Januari, saya pendidikan selesai bulan Juli. Itu selama pendidikan itu 5 bulan. 5 bulan saya pendidikan di Pasuruan, Jawa Timur, di Pusdik Brimob. Nah itu tidak ada komunikasi sama orang tua, keluarga, nggak ada. Jadi ya fokus dengan pendidikan selama 5 bulan. Kenapa? Orang tua di Tambun. Oh. Berarti ya kendala pada saat abang memulai pendidikan itu ya jauh dari orang tua gitu ya, terus nggak bisa komunikasi juga karena fokus pada pendidikan juga. Iya, selama pendidikan. Selama 5 bulan. Lanjut. Perjalanan abang nih menjadi seorang abdi negara kan pasti tuh dari cerita awal sampai akhir kan apa yang abang jadi nih pasti nggak mungkin lancar-lancar aja lah ya. Lika-liku lah. Lika-liku yang abang temuin itu pada saat awal mendaftar atau memang pada saat awal mendaftar tuh langsung jadi atau gimana, itu lika-likunya apa aja ya Bang? Oh ya, itu dari 2018 banyak sekali lika-liku ya. Saya gagal di Pantoir daerah atau penentuan terakhir. Walaupun udah dinyatakan lulus belum tentu, karena penentuan terakhir itu bisa jadi nggak lulus. Dan situ awal daftar saya sempat depresi, wajar depresi karena manusia kan, jadi jarang keluar rumah, jarang keluar dari di kamar aja. Terus saya karena tetap optimis pasti bisa, terus saya daftar gagal lagi. Tapi tahun 2019 saya coba sekalian kuliah sambil kuliah. Nah, jadi ya lika-likunya dibilang lumayan. Tapi alhamdulillah bersyukur tahun 2022 lulus. Berarti itu awal mendaftar itu dari awal mendaftar sampai jadi polisi itu gak cuma sekali mendaftar ya Bang? Iya. Kadang tuh itu bisa disebut tuh pantukir ya berarti ya? Pantoir penentuan terakhir. Penentuan terakhir itu belum pasti untuk lolos berarti? Belum tentu. Dan dalam abang itu tuh punya rasa trauma pasti gitu ya? Betul. Nah, dari rasa trauma itu tapi abang Ada motivasi untuk berusaha, Iya. jangan sampai kayak gini terus gitu kan? Never. Sampai akhirnya abang bisa lolos di percobaan ke 2022 itu ke berapa berarti? 7 tahun ya? 7 tahun ya? 5 tahun apa tuh? Enggak lah, 18, 19, 22. Oh ya 5 tahun. Nanti abang coba berkali-kali nggak patah semangat gitu ya, sampai akhirnya jadi gitu kan. Biasanya tuh kalau udah jadi polisi itu tuh apa kita harus mengikuti pelatihan lagi atau sertifikasi lagi atau gimana tuh, biar khusus kan kayak ada bagian-bagiannya tuh biar tertuju lagi gitu. Oke. Selesai pendidikan 5 bulan itu nggak langsung kerja, enggak. Ada lagi pendidikan selama 3 bulan. Itu di Cikias. Itu dibina lagi kami. Jadi yang tadinya sipil dijadikan seperti prajurit. Harus mental yang kuat, kesehatannya juga harus kuat. Jadi kita tidak boleh mengeluh atau lagi kita manja, itu tidak boleh. Nah, makanya kita itu walaupun sakit tetap harus dibilang kuat. Ya itulah enaknya juga, kekeluarganya bagus. Itu nggak langsung jadi polisi enggak, tapi pendidikan lagi. Jadi Brimob tuh enggak orang Jakarta aja enggak, tapi seluruh Indonesia. Berarti habis dilantik terus dari selesai dilantik tuh ada pendidikan lagi 3 bulan. Ya. Itu namanya pendidikan apa tuh? Itu namanya dulu apa ya? Tapi tempatnya yang saya tahu Satlat namanya, Satuan Latihan kita. Jadi dibina khusus kita Brimob. Semua Brimob di situ dibina. Untuk pembinaan terakhir untuk petugasan atau gimana? Ya. Dan kolaborasi dengan pihak profesi lain itu ada nggak sih profesi atau bagian apa saja yang sering abang ajak kerjasama dalam kegiatan bermasyarakat? Oke, bagus. Contohnya kan kolaborasi ya, kolab lah ya. Iya. Seperti kita misalkan sedang bersosialisasi seperti sama masyarakat tuh, misalkan bencana
seperti banjir di Bekasi Marayan itu kita collab dengan BMKG sama apa PMI juga ada, TNI pun juga ada, semuanya kita collab juga. Collab itu ya kita saling ini berbicara apa satu sama lain, bagaimana kita koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Berarti sama-sama semuanya sama-sama Bekerja, ya, ya. kalau untuk masyarakat ya, pemain masyarakat. Ini mengenai sasaran layanan, siapa yang menjadi sasaran utama dari layanan Abang sebagai tim negara? Itu maksudnya sasaran tuh Mungkin kayak apa ya, kayak sasaran tugas yang memang perspektif abang tuh, tugas itu abang mengarah kemana, entah memang mengarah lebih ke pengamanan negara atau pengamanan ke pemerintahan, atau lebih ke masyarakat langsung. Kalau kami kan Brimob, kami itu ada di zona yang bahaya. Contoh seperti ini kan sasaran ya. Contoh kita berangkat penugasan seperti ke Papua. Itu kita seperti ketemu Pak OPM apa operasi Papua Merdeka itu. Nah itu mungkin kita lebih melekat sama masyarakat juga, tapi kita lebih kalau melekat sama masyarakat kurang, cuma lebih ke zona merah, lebih yang parah, yang lebih sadis lah. Berarti bisa dibilang juga Zona tinggi apa? Kuncinya polisi itu ya, bisa dibilang ya benar sih, pasukan khusus ya, kayak Kopassus gitu, bisa dibilang ya polisi huru hara gitulah Ya. Kalau biar apa, kalau bisa tuh kalau untuk penghalangan demo, Penghalangan demo, terus kayak untuk penugasan di daerah-daerah terlarang, gitu kan. konflik Daerah-daerah konflik. Nah, terus dalam abang bertugas nih, kira-kira hal apa yang paling mengesankan dalam abang bertugas? Mau itu bertugas pada saat awal, atau memang dalam bilang tadi bertugas di perbatasan atau di Papua sendiri? Oke, saya jawab. Jadi saya jujur karena saya belum pernah bertugas di Papua, jadi saya bertugas yang saya pernah alami. Contohnya waktu bencana alam di Garut, itu emang itu tugas pertama kami sebagai anggota Polri. Itu bencana gempa bumi sekaligus tanah longsor, mengakibatkan banyak masyarakat meninggal juga situ. Nah, yang saya terkesan itu ya sedih juga lah. Saya tuh ketemu mayat, mungkin ada 3 mayat, sepasang apa keluarga itu, anaknya 1, bapak ibu dia. Nah di situ itu terkesan juga kita, jadi pertama kali bertugas kan, wah enak loh kayak bertugas benar-benar turun langsung ke lapangan sama berhadapan dengan masyarakat semuanya. Tapi ya di satu sisi juga kita sedih kan karena bencana alam yang kita bantu. Berarti pada saat bertugas itu ya ada suka dukanya ya. Sukanya itu karena kita langsung bisa sama masyarakat, langsung tetap kepada masyarakat. Mungkin dukanya karena melihat dari korban bencana ini ya, kayak ketimpa bangunan lah, mati dalam keluarga gitu karena bencana alam atau ketimbun gitu ya. Abang nih sebagai abdi negara, gimana sih menyikapi perkembangan teknologi dan dinamika pada lingkungan yang sekarang itu? Oke, berarti di bidang informatika ya. Teknologi zaman emang saya akui zaman sekarang ini lebih canggih lah ya, nggak seperti dulu. Juga seperti contohnya nih, kita mempunyai peralatan perlengkapan seperti di D45, di PH. Kami di PH mempunyai pakaian khusus namanya Asus, pakaian khusus di bidang PH itu seperti kita nih pakai Asus dari ujung rambut sampai kaki kita pakai. Terus ada tamengnya juga anti peluru enggak juga, tapi kokoh. Terus di bidang D45 kita mempunyai juga motor. Nah itu emang motornya lebih bagus, teknologi sekarang itu memang canggih, seperti mobil barakuda, mobil AWC yang ngeluarin air. Nah teknologi menurut saya bagus juga sih. Juga kita di bidang cyber juga alhamdulillah.
mungkin kalau dibilang kalau pakaiannya itu lebih kayak ke pakaian. pakaian untuk perlengkapan, bisa dibilang hampir sama kayak buat gegana ya Pak. Iya, Eh, sama. buat menjinakkan bom itu ya. Ya, jibom. Terus kalau di dalam kendaraan itu kemajuan teknologi kayak misalnya dari biasanya mobil cuma mobil biasa toh, nah di dalam situ di Banyak teknologi banyak ya. dengan perkembangan zaman. Iya. Jadi berarti bisa dibilang lebih meringankan tugas yang daripada sebelumnya gitu ya. Betul. Yang tadinya kita manual, sekarang kita juga sudah bisa dilacak dengan sistem gitu. Kayak Lebih cyber. praktis lah. Iya, kayak cyber tadi gitu. Iya, saya berani. Berarti di dalam keamanan itu dalam kalau Brimob itu ada bisa dibilang itu namanya ya pengamanan cyber gitu kayak kayak apa sih, hacker, bukan hacker ya, kalau hacker kan orang-orangnya hack ya. Ya lebih ke pengamanan bagian pengamanan cyber itu ada nggak kalau di dalam Brimob? Ada, dia di bidang itu di bidang apa? IT ya. Oh, Bidang bidang IT. Itu seperti Telkom juga ada anak Telkom. Jadi kayak ngelacak lah, bisa ngelacak. Berarti dia memberikan informasi untuk yang berada di lapangan. Dia di kantor, kita yang di lapangan. Jadi yang di kantor itu langsung memberikan Memberi informasi terbaru gitu melalui media-media terbarunya dia gitu kan, yang lapangan tinggal menerima dan juga langsung gitu. Alhamdulillah Bang, pertanyaannya sudah selesai. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya tanyakan, dan sebelumnya juga terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk kami dan untuk tugas-tugas kami juga. Dengan ini kita mau caranya jadi lebih paham dan lebih tahu gitu tugas yang benar-benar tugas daripada polisi, apalagi bisa dibilang polisi khusus lah, polisi yang garda terdepan lah. Iya, betul. Kalau dalam huru hara apalagi ya. Jadi kita bisa tahu nih polisi nggak cuma polisi yang ada di jalan raya, Polantas atau Reskrim atau gimana. Jadi kita bisa tahu tuh ada kayak Gegana, ada pelopor, ada Brimob, ada sama Densus. Jadi macam-macam yang nggak cuma polisi Polantas atau gimana. Jadi kita bisa tahu lah dengan adanya wawancara ini. Oke, terima kasih Bang. Mungkin ada dari rekan-rekan semuanya yang mau disampaikan kalau mau ditanyakan lagi seputar apa atau tugasnya Bang. Berarti selama ini masih bertugas di Makobrimob Bang? Iya, saya bertugas di Brimob di Resmi Pasukan Pelopor Batalion B sebagai anggota. Rencana ada rencana atau ada perintah dari atasan untuk berangkat ke itu? Itu kami tunggu lah. Oke. Kalau untuk ada rencana untuk menaikkan pangkat kira-kira kapan Bang? Oke, alhamdulillah. Oke,